offering letter. Kalau orang bilang, kalau job seeker zaman saya dulu itu bilang ya surat cinta. Udah dapat surat cinta dari HRD belum gitu. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita bakal diskusi bareng terkait proses seleksi karyawan fresh graduate untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi kalau experience itu beda, makanya saya bilang fresh graduate aja. Jadi nanti untuk experience saya akan coba sharing di video yang lain. Video kali ini khusus buat kamu mahasiswa yang semester 7, semester 8, atau mungkin kalian udah lulus atau jadi job seeker sekarang. Itu pasti cocok banget buat kalian. Nah, untuk proses seleksi kerja yang pertama, di mana-mana kalau mau tes kerja atau seleksi kerja, tahapan yang paling penting sebelum mulai itu adalah proses melamar pekerjaan. Jadi proses melamar kerjaan itu umum sih. Jadi kalian melamar suatu lowongan yang diberikan perusahaan kepada kalian melalui website kampus, atau mungkin dari Jobstreet, atau mungkin dari karir kampus yang lain, atau info yang lain. Jadi tahap pertama adalah kalian melamar ke suatu perusahaan. Umumnya sih hal yang diberikan tuh cuma CV, dan untuk dokumen-dokumen lain kayak ijazah, transkrip, dan bukti prestasi yang lain atau mungkin sertifikat itu dimintanya nanti kalau kalian udah dipanggil interview atau tes gitu. Jadi pengalaman saya selama jadi job seeker, mungkin udah sekitar 15 perusahaan yang pernah saya datengin tes. Semuanya itu cukup mengirimkan CV. Nah, selebihnya nanti kalau kalian masuk ke next stepnya. Oke, yang pertama adalah melamar pekerjaan itu sendiri. Jadi itu paling penting. Yang kedua, ketika kalian sudah melamar pekerjaan, hal yang kalian tunggu adalah menunggu panggilan seleksi. Nah, tes pertama yang sangat umum dan hampir semua perusahaan melakukan ini adalah tes psikotes. Ya, psikotes tuh wajib banget dan hampir setiap perusahaan yang pernah saya lamar tuh pasti mengadakan psikotes. Tapi jangan salah, ada loh perusahaan yang nggak ngadain psikotes. Saya pernah tes satu perusahaan, sebuah perusahaan yang bergerak di oleochemical, tepatnya di Unilever Oleochemical Indonesia. Saat itu tahun 2015 itu nggak pakai psikotes, jadi semua langsung interview, fokus discussion, interview seperti itu tanpa psikotes sama sekali. Saya sempat kaget, wah ini rekrutmennya nggak pakai psikotes kelas Unilever. Ternyata emang nggak pakai, dan sampai diterima pun nggak ada yang namanya psikotes. Semua dilihat dari interviewnya doang. Nah, tapi jangan dipikir, oh nanti nggak ada psikotes nih ya. Kalian harus siapkan diri kalian untuk mengikuti psikotes, karena psikotes itu hampir 99 perusahaan melakukan psikotes untuk karyawan baru atau calon karyawan. Nah, begitu psikotes selesai, ada juga beberapa perusahaan yang melanjutkan ke tahap yang namanya FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini kayak semacam diskusi bareng dalam satu grup. Nanti kalian bakal dipecah-pecah gitu. Jadi anggap aja nih, yang di ruangan kalian, ruangan seleksi psikotes tadi, itu ada sekitar 50 orang. Nah, mungkin nanti akan dibagi menjadi 5 grup. Nah, nanti akan diberikan suatu topik atau masalah yang perlu kalian diskusikan kepada teman-teman, dan nanti kalian akan presentasikan kepada HRD di perusahaan itu. Nanti kalian akan ditanyain kenapa seperti itu, dan nanti HRD akan melihat peran kalian dalam grup itu seperti apa. Itu fokus group discussion. Nah, begitu itu lolos, tahapan selanjutnya yang pasti dilakukan juga setiap perusahaan adalah interview HRD. Dan HRD itu wajib banget dan pasti ada. Nggak ada yang namanya perusahaan rekrutmen tanpa interview HRD. Karena itu kayak gerbang sebelum kalian memasuki ke interview tahap selanjutnya. Jadi kalau interview HRD kalian udah lolos, ya udah kalian nggak mungkin bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke? Interview HRD. Pertanyaannya apa aja saya udah sempat share di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek kira-kira tanyaan apa aja sih interview HRD, apa aja sih yang perlu saya siapkan. Saya sudah rangkum, mungkin ya lumayan sih buat referensi kalian, dan kalian juga bisa kembangkan itu lagi. Oke, begitu interview HRD kalian lolos, next step adalah interview user. Nah, interview user ini adalah saatnya kalian bertemu dengan calon atasan. Entah itu atasan langsung atau atasan di atasan langsung, atau atasan satu level di atasan kalian. Oh gimana sih? Jadi kayak atasan langsung kita kan kayak supervisor nih contohnya. Nah, di atas supervisor kan ada lagi nih jabatannya nih. Nah, bisa seperti itu. Nah, tapi yang perlu jadi poin penting di sini, ini adalah saat yang tepat untuk kalian menunjukkan
diri kalian tuh seperti apa, menunjukkan bahwa kalian tuh layak untuk diterima. Nah, untuk tipsnya sama kayak interview HR tadi atau HRD, saya sudah sempat share di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek tips-tipsnya seperti apa, kira-kira ditanyain apa aja, terus persiapannya apa aja, itu udah sempat saya bagikan. Itu untuk interview user. Nah, next step ketika kalian udah lolos interview user, ada nih yang namanya interview direktur. Wah, interview direktur nih nggak setiap perusahaan ada, tapi ya rata-rata 50 perusahaan mungkin ada. Tapi kalau plat merah atau BUMN, saya rasa hampir semuanya ada interview direktur. Untuk plat hitam beberapa ada, beberapa enggak. Jadi tetap harus kalian persiapkan, atau bisa jadi gambaran buat kalian kalau interview direktur tuh ngapain aja sih, ditanyain apa, kalian bisa prepare itu. Oke. Nah, habis interview direktur ada lagi nih tahapan tes yang sangat penting juga untuk meyakinkan bahwa kalian tuh layak nggak sih untuk bekerja di perusahaan ini. Apa itu? Medical check up. Nah, medical check up tuh kayak suatu alat atau tahapan yang dipakai suatu perusahaan untuk melihat kalian tuh siap nggak bekerja, sehat nggak untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi untuk memastikan kalian tuh, oh karyawan ini sehat nih, jangan sampai perusahaan tuh juga nggak merugi. Dia udah meng-hire karyawan, ternyata karyawan tersebut ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa diterima di perusahaan itu, dan akhirnya perusahaan jadi rugi karena banyak cost yang harus perusahaan keluarkan untuk mentreatment karyawan tersebut. Jadi buat kalian, jaga kesehatan penting. Kalau kalian merasa hari ini udah nggak sehat, atau wah kayaknya ada sesuatu yang salah nih bang dalam diri saya, kalian perlu cek, terus nanti kalian perlu perbaiki, kalian perlu konsul ke dokter sebelum mengikuti tes seleksi kerja, biar nanti kalau udah MCU di perusahaan kalian pasti keterima. Oke? Nah, setelah kalian melewati itu semua, MCU udah, interview udah, dari HRD, dari user, dari direktur, psikotes udah, fokus group discussion pun juga udah. Finalnya adalah offering letter. Kalau orang bilang, kalau job seeker zaman saya dulu itu bilang ya surat cinta. Udah dapat surat cinta dari HRD belum gitu. Beberapa bilang wah udah nih gitu. Offering letter itu adalah surat penawaran pekerjaan dari suatu perusahaan kepada calon karyawan. Isinya apa aja sih bang? Isinya itu adalah kompensasi dan benefit yang akan kalian terima, dan sekilas akan ada semacam job description-nya kalian ya. Tapi paling banyak sih kayak menjelaskan nanti kalau kalian diterima atau menyetujui offering ini, kalian diterima sebagai apa, terus di penempatan mana, jam kerjanya gimana, cutinya berapa, gaji kalian berapa, gaji pokok, tunjangan tetap kalian berapa, tunjangan non tetap kalian berapa, nanti ada reduction apa aja, seperti itu. Jadi kayak semacam surat yang diberikan itu nawarin nih, kamu nggak bekerja di perusahaan saya, kalau mau bekerja nih kamu bakal dapat ini semua gitu. Dan itu adalah tahapan yang paling akhir. Tapi jangan salah, di beberapa perusahaan ada juga loh offering letter itu diberikan di tengah-tengah. Maksudnya biasanya sih sebelum interview direktur ada juga. Ada juga yang sebelum medical check up udah ada offering letter. Salah satu contoh offering letter yang diberikan sebelum medical check up itu adalah Freeport Indonesia. Freeport Indonesia itu memberikan offering letter dulu baru medical check up. Tujuannya mungkin ya, karena medical check up kan nggak murah ya, takutnya udah terlanjur medical check up udah diterima, oh nggak cocok sama offering letter, makanya diberikan offering letter dulu dan dikasih note offering letter ini akan berlaku kalau hasil medical check upmu atau kalian dinyatakan fit. Jadi kalau kalian udah cocok baru lanjut MCU, kalau enggak ya nggak lanjut. Itu ada juga offering letter itu diberikan pada saat bener-bener final, kalian udah medical check up, kalian udah interview direktur. Itu hampir semua perusahaan seperti itu sih. Tapi pernah loh saya tes suatu pekerjaan, bukan offering letter sih lebih tepatnya, jadi kayak semacam gambaran. Saya ditelepon oleh HRD-nya sebelum interview direktur, saya dikasih tahu, Pak, Bapak lolos ke tahap selanjutnya dan akan dijadwalkan interview direktur kemungkinan minggu depan. Nah, sebelum interview direktur dilakukan, saya mau konfirmasi terkait kompensasi dan benefit yang akan Bapak dapatkan. Karena kami tidak mau ketika Bapak sudah disetujui atau diterima atau di ACC oleh direktur kami, ternyata Bapak nggak sesuai dengan offering yang kami berikan. Jadi kompensasi dan gaji yang saya berikan dari perusahaan kami adalah sekian juta. Kira-kira Bapak mau nggak? Kalau mau akan saya jalan interview, kalau nggak apa-apa. Saya pernah itu juga. Tapi secara overall
ya cuma dibalik-balik aja. Tahapannya, prosesnya seperti itu. Oke, itu yang perlu saya bagikan buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti ya akan saya coba jawab satu persatu. Terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.